Hello G-Friends, welcome to our program. Seek Justice, Seeking Truth, Seeking Justice. Di tengah hangatnya suasana penuh dengan harapan dan juga cita-cita, justru tragedi memilukan terjadi di Palembang, di mana seorang siswi SMP yang juga penjual balon telah kehilangan nyawanya dalam sebuah insiden pemerkosaan yang berhasil merenggut nyawa sang korban. Bagaimana pada tragedi ini berhasil mempengaruhi pandangan kita terhadap penegakan hukum untuk pelaku di bawah umur? Mari kita spill kronologinya. Polisi menangkap remaja pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA. Pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, terjadi pemerkosaan dan juga pembunuhan yang berlokasikan di TPU Talang Krikil, Palembang. Tragedi yang menimpa siswi SMP di Palembang merupakan peristiwa yang sangat pilu dan juga mengejutkan masyarakat. Pada kronologinya, peristiwa terjadi dimulai ketika korban AA yang berusia 13 tahun bertemu dengan sang pacar IS yang berusia 16 tahun. Pertemuan ini merupakan awal terjadi setelah 2 minggu sebelum kejadian dan keduanya saling berkomunikasi melalui media sosial. Polisi menyatakan bahwa modusnya dengan mengajak korban jalan ke lokasi tempat pemakaman umum dekat krematorium, yang pada akhirnya menunjukkan kejahatan yang terencana dan berbahaya. Setelah itu, si pelaku utama mengajak korban ke lokasi TPU Talang Krikil, Kecamatan Sukarami, Palembang. Tak hanya pelaku utama IS dan juga korban AA, namun di sana sudah ada rekan-rekan IS, yaitu MZ, NZ, dan juga AS. Setibanya sang pacar yang menjadi dalang utama dan korban di tempat lokasi, korban langsung dibekap hidung dan juga mulutnya hingga lemas. Kemudian sang pacar dan juga ketiga rekannya langsung memulai mencabuli korban secara bergilir. Tidak hanya di satu tempat, namun para pelaku berpindah ke TKP kedua yang berjarak kurang lebih 30 menit dari TKP pertama untuk kembali melanjutkan tindakan pemerkosaan para pelaku kepada korban. Di saat sudah sampai TKP kedua, korban sudah dalam kondisi tewas. Namun para pelaku tak ada hentinya untuk tetap mencabuli sang korban. Jasad korban kemudian ditemukan terbujur kaku di kawasan TPU Talang Krikil. Setelah 2 hari setelah kejadian, polisi menyatakan bahwa motifnya adalah pure menyalurkan nafsu. Polisi juga menjelaskan bahwa si pelaku utama banyak mengoleksi video porno. Hal tersebut menjadi dampak pemicu eksplorasi nafsu pelaku utama. Polisi juga menyatakan bahwa pelaku dan rekannya telah merencanakan pencabulan tersebut dari rumah sebelum bertemu dengan korban. Lalu, bagaimana peran institusi anak dalam merespon kasus ini? Apakah terdapat faktor psikologis yang menjadi penyebabnya? Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran terkait keamanan anak-anak dari kasus pencabulan? Seorang praktisi pendidikan anak melihat bahwasannya pada kasus ini merupakan peringatan serius bagi para orang tua. Pengawasan dan juga pendidikan dari orang dewasa di sekitar anak-anak memiliki peran penting dalam mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Ia juga menyoroti terkait dengan pentingnya edukasi publik terhadap hukum yang berlaku bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Menurutnya, masyarakat perlu untuk memahami ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPP. Terkait dengan hukuman kepada anak di bawah umur, adanya respon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan untuk diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi juga menetapkan para 4 pelaku sebagai tersangka dan meminta agar pelaku yang dimana masih berstatus anak untuk diproses sesuai dengan sistem peradilan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga turut prihatin dengan kasus ini. Ia mendorong agar kasus dapat diusut dengan menggunakan sistem peradilan anak. Sebab pelaku masih di bawah umur. KPAI juga berharap pemerintah daerah meningkatkan rangkaian upaya untuk pencegahan dan juga pengurangan risiko kekerasan pada anak. Sehingga anak-anak dapat lebih terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
Dengan melalui pendidikan, sosialisasi, perlindungan hukum dan juga dukungan psikologis, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan positif. Lalu apa sih hukuman yang didapat oleh para pelaku dari pemerkosaan dan juga pembunuhan pada kasus ini? Yang dimana kita sudah ketahui bahwasannya korban dan juga pelaku sama-sama masih di bawah umur. Apakah perlu adanya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur? Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan menyatakan bahwa IS yang merupakan pelaku utama telah terancam pidana dan ketiga pelaku ditempatkan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum Dharmapala, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ia juga menyatakan bahwa ketiga pelaku lainnya masih akan terus menjalani hukum yang berlaku walaupun saat ini ditempatkan di rehabilitasi. Tahap penyelidikan hingga proses penuntutan pengadilan akan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penahanan tidak dilakukan di rutan. Pelaku akan dikembalikan kepada keluarga atau menghabiskan masa hukuman di Pasram Dharmapala. Hukuman terhadap tersangka di bawah umur dengan ancaman 15 tahun penjara akan terus berproses. Namun, ini semua disesuaikan dengan putusan hakim. Penekanan juga didapat dari Safarudin selaku ayah korban yang sangat keberatan dengan tindakan rehabilitasi. Ayah korban merasa terpukul atas perbuatan mereka yang mengakibatkan putri kesayangannya meninggal. Bagaimanapun baginya, perbuatan para pelaku sudah tidak manusiawi dan juga tidak pantas mendapatkan rehabilitas tanpa hukuman pidana yang lebih keras. Dalam kasus ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kekerasan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kasus ini menegaskan betapa pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum kita. Ini adalah saat yang tepat bagi kita secara sosial untuk memperkuat tanggung jawab kita dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan psikologis serta sosial anak-anak. Perlindungan dan perhatian kita terhadap anak-anak tidak hanya penting untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan dan penyimpangan yang bisa merusak masa depan mereka. Mari kita semua turut untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran publik yang mendukung sistem peradilan yang adil, transparan, dan rehabilitatif. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita dapat membangun lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak kita dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan mendukung. Menurut kalian, perlu nggak sih adanya penguatan hukum bagi pelaku kejahatan di bawah umur? Ketik pendapat kalian di kolom komentar tentang kasus ini ya. Terima kasih G-Friends yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk tahu kasus-kasus menarik lainnya. Seeking truth, seeking justice. See you in the next justice. Bye!